Shalom, dimanapun Anda berada pada hari ini, kita berjumpa lagi di dalam renungan tengah minggu yang saya beri judul Penghambat Keberhasilan. Firman Tuhan di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Keberhasilan adalah dambaan setiap orang. Tidak ada orang yang ingin gagal dan hidup dalam kesusahan, bukan? Karena itu, ada banyak cara yang ditempuh orang demi tercapainya keberhasilan, termasuk mempersiapkan diri sejak kecil dengan bersekolah, kuliah, mengikuti kursus-kursus, dan lain-lain sebagainya. Persiapan yang telah dilakukan membuat kita percaya diri dan siap untuk berjuang demi tercapainya apa yang dicita-citakan. Akan tetapi tidak jarang kita menjumpai orang yang kecewa karena apa yang telah dipersiapkan secara matang ternyata mengalami kegagalan. Kita mungkin bertanya-tanya, apa yang salah? Mengapa hal ini dapat terjadi? Bisa jadi itu disebabkan karena tidak sadar bahwa ada kekurangan atau kelemahan di dalam dirinya yang akhirnya menjadi penghambat untuk meraih keberhasilan. Memang banyak hal yang menjadi penghambat di dalam kita meraih keberhasilan. Misalnya, malas. Tetapi berikut ini hal-hal yang praktis yang menjadi penghambat keberhasilan kita. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersungut-sungut. Kitab Keluaran mencatat dalam Keluaran pasalnya yang ke-16, ayat yang kedua dan ayatnya yang ketiga mengatakan demikian. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka seharusnya bersyukur karena Allah yang menjadi pemandu dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Tetapi sewaktu mereka mulai mengalami kesulitan akan makanan, mereka lupa mujizat-mujizat yang telah Allah lakukan terhadap mereka. Akibatnya, sering mereka bersungut-sungut, menyebabkan bangsa Israel 40 tahun berputar-putar berada di padang gurun. Ini adalah pembelajaran bagi kita semua yang mendengarkan renungan singkat firman Tuhan. Yang kedua, hal yang menjadi penghambat keberhasilan kita. Yang kedua, mencari jalan keluar di luar dari firman Allah. Di dalam kitab Mazmur 139 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7 mengatakan, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Kita pun kadang demikian, berperilaku sama seperti bangsa Israel. Mungkin sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan, namun berlaku masa bodoh. Ketika kita mengalami hal yang dapat membuat kita tertekan dan menjadi putus asa, kemudian mencari jalan keluar di luar dari Tuhan, tentu itu tindakan bodoh. Itu tidak akan membawa kita menemukan jalan keluar, namun sebaliknya akan menjerumuskan kita ke dalam pada ikatan dosa. Yang ketiga, hal yang dapat menjadi penghambat keberhasilan kita adalah tidak mengucapkan syukur. Kitab Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-21 mengatakan demikian. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Tidak mengucap syukur juga merupakan penghambat meraih keberhasilan. Tidak bersyukur membuat kita tidak pernah merasa cukup dan puas, selalu merasa kurang dengan apa yang ada. Kalau hal itu terjadi,
maka kita akan dengan mudah melakukan apa saja untuk memenuhi kekurangan itu. Bahkan demi tercapainya sesuatu yang dibutuhkan, kita rela kompromi dengan dosa. Kesimpulan saya, sebagai orang percaya, kita harus menjauhi sikap yang salah itu. Karena selain menyebabkan kita gagal, juga akan melemahkan iman percaya kita. Ingatlah, tanpa Tuhan tidak mungkin kita dapat meraih keberhasilan. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang berkuasa membuat kita mampu meraih keberhasilan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa biar lewat jalur firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar lewat firman-Mu ini kami boleh sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Allah yang setia, yang telah memberkati dalam hidup kami melalui mujizat demi mujizat, baik itu terjadi di dalam keluarga kami, bahkan pribadi kami sendiri mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan dengan pelbagai sakit penyakit apa saja, bahkan pertolongan Tuhan di dalam hal finansial, di dalam pertolongan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Engkau adalah Allah yang dapat diandalkan. Itu sebabnya kesempatan yang istimewa ini akan membawa pengaruh yang sangat besar dalam perjalanan hidup kami. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang berdaulat, Tuhan juga yang menyembuhkan, Tuhan juga yang memberkati hidup kami di dalam keberhasilan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur dalam pertemuan doa hari Kamis yang telah kita laksanakan selama 2 kali pertemuan. Begitu banyak yang mengapresiasi dalam doa malam tersebut. Allah sungguh amat baik. Itu sebabnya dalam kesempatan ini saya mengajak seluruh kita boleh bersama-sama turut bergabung dalam doa Kamis malam. Pada hari Kamis tanggal 9 Oktober pukul 7 malam secara onsite di Geraha MDC Sungai Panas. Alkitab berkata, karena doa adalah nafas kehidupan orang percaya, oleh sebab itu jangan lewatkan kesempatan ini untuk bersekutu dan mengalami lawatan Tuhan bersama-sama lewat pujian, penyembahan, dan doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.